Saudara, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini pengharapan iman dan kasih. Saya bacakan dari ayat yang ketiga 1 Petrus 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Saudara, selamat pagi, ketemu lagi ya. Di minggu pertama kita ketemu, hari ini kita ketemu lagi ya. Teman-teman sekalian, tema kita diberikan tujuan, ada 3 tujuan. Pertama adalah setiap pendengar diharapkan paham iman itu berproses dalam kemurnian melalui berbagai pencobaan yang dialami di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah fokus pada proses pemurnian imannya dengan terus-menerus mempercayai pemeliharaan Allah hingga pada kesudahan zaman. Yang ketiga adalah paham bagaimana cara dan dampak dari proses pemurnian dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan nyata. Jadi semua bagian pembahasan kita pada hari ini tentu berkaitan dengan 3 tujuan ini. Saudara, kalau ditanyakan kepada saudara bagaimana kita tahu kualitas iman seseorang, kira-kira kita akan menjawab apa? Ini sengaja tidak saya iniin ya, jadi jangan dikasih dulu ya. Saya sengaja, karena kan pertanyaan langsung ada jawaban gitu ya. Jadi saya sengaja tidak iniin slide-nya. Bagaimana kita tahu kualitas iman seseorang? Ini kalau nggak masih dalam suasana pandemi turun saya Pak, saya tanyain satu-satu ya biar jawab ya. Kira-kira apa teman-teman? Bagaimana kita tahu kualitas iman seseorang? Ada yang bisa jawab? Katanya anak pemuda kan biar terfokus, biar bisa ikut terlibat gitu ya. Kalau ditanya kan biasanya bisa dijawab. Ada yang bisa menjawab? Oke lah ya. Saya jawab saja. Mungkin ada banyak jawaban ya, tapi saya melihat di sini mengacu kepada bagian firman Tuhan. Melalui respon orang tersebut terhadap ketika dia menghadapi cobaan atau ujian. Setuju nggak? Itu ya. Dari mana kita tahu kualitas iman seseorang? Melalui respon terhadap cobaan atau ujian yang dialami orang tersebut. Saya kasih contoh yang di Alkitab ya. Mari kita lihat ini, tokoh ini. Kita pasti tahu dong. Waktu itu kan Petrus ngomong ke Yesus, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Atau diterjemahkan juga sekalipun mereka
meninggalkan engkau guru, aku gak akan meninggalkan kamu. Lihat ya, ini ngomong nih. Jadi dia ngomong pada waktu belum ada ujian atau cobaan, betul? Nah kemudian terjadi nih ujiannya ya. Kita lihat di dalam Injil Matius 26, 70, 72, 74. Cuma ada seorang hamba perempuan cuma nanya, lu kan temennya itu ya. Kamu kayaknya muridnya dia kali gitulah ya. Apa jawabannya di situ ya? Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Pertanyaan kedua lagi, pertanyaan ketiga lagi. Terus mulai ada kalimat, Petrus mengutuk dan bersumpah dan berkata, aku tidak kenal orang itu. Sebelumnya dia berkata, maupun semua orang meninggalkan gua, kagak akan meninggalkan engkau guru. Baru kejadian ini baru hamba perempuan. Tinggal lari kan sebenarnya, benar gak sih? Tapi saking takutnya, enggak, apa sih maksudmu? Datang lagi, kamu kan ya? Bukan, sumpah. Mungkin demi Tuhan, gua enggak kenal sama orang itu. Jadi yang atas ini benar dong ya. Ini betul dong. Kita tahu kualitas iman seseorang justru pada saat dia menghadapi ujian atau cobaan. Oke, kita lihat lagi ini teman-teman ya. Saya simpulkan kesimpulan satu. Kesimpulan satu sengaja. Kalau saya bikin kesimpulan saja maka bisa jadi nanti berarti khotbahnya selesai kan gitu ya. Kalau kesimpulan satu berarti masih ada kesimpulan lainnya. Kualitas iman terlihat saat orang menghadapi cobaan atau ujian. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat gitu ya, harusnya kita bersyukur ketika kita menghadapi yang namanya ujian atau cobaan. Karena itu artinya kita lagi dites nih. Gitu ya, kita lagi diuji. Saya pikir-pikir ya, kenapa sih tiap kali kita waktu SD, SMP, SMA, TK nggak tahu metode naik TKA, TKB-nya ya. Tapi kalau SD kan kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3. Itu kan ada ujian. Kenapa sih nggak dinaikin aja? Kenapa nanti mesti ada karena ada naik-naik kelas akhirnya ada tinggal kelas? Betul ya? Tetapi kan untuk bisa tahu kamu tuh paham gak sih pelajaran kelas 1? Dites, bisa naik ke kelas 2. Bisa naik ke kelas 3. Saya pernah mengajar di sebuah sekolah SMA. Saya kaget ketika anak itu baru kelas 2 SMA, umur sudah 20 tahun lebih. Saya bilang kenapa? Saya tanya ke gurunya, iya bu, kelas 1 dia tinggal kelas dari SMP SMA di sekolah itu. Tinggal kelas, terus tahun depannya tinggal lagi tapi kasihan dinaikkan. SMP, kelas 2 SMP dia tinggal kelas lagi. Tahun depannya kasihan dinaikkan, lihat ya. Naik ke kelas 3, akhirnya apa? Sebetulnya dia gak pernah naik kelas. Di akhir dia bermasalah waktu apa? Ujian akhir. Waktu yang nilainya barangkali nggak bisa gurunya. Akhirnya ikut paket A, ikut paket B, ikut paket C dan paket-paket lainnya kan gitu kan. Kenapa? Karena dia memang nggak ngelewati ujian itu. Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat perlu kita tahu. Perlu adanya ujian dan cobaan itu. Supaya membuat kita tahu sebenarnya seberapa kualitas iman kita. Iman yang sejati. Iman yang sejati akan tetap mempercayai Allah dalam segala situasi yang dialaminya. Kalau kita melihat misalnya, pada waktu kita mungkin mengalami persoalan, terselesaikan gitu ya, sakit disembuhkan misalnya. Mungkin bisa itu sebagai bentuk cara Tuhan membuat kita yang ragu jadi percaya kepada Tuhan. Kalau bagi saya itu pengalaman iman yang mungkin dialami oleh siapa tadi? Michael ya. Michael. Mungkin dia sudah merasa Tuhan itu tidak ada, banyak kekecewaan, kenapa orang tua saya begini, kenapa hidup saya begini. Ada banyak orang berpikir, kenapa orang menjadi ateis? Sebuah pertanyaan mahasiswa saya yang seringkali muncul tiap semester kalau saya mengajar. Kalau Tuhan ada, kenapa harus ada penderitaan? Tapi saya nggak mungkin jawab itu sekarang ya. Karena itu bisa 1-2 jam ya. Jadi kita bahas nanti dulu. Tapi maksud saya adalah gini. Manusia itu sudah terbiasa terbentuk. Kalau Tuhan ada karena Tuhan berkuasa. Seakan-akan Tuhan berkewajiban melakukan semua yang kita inginkan dan yang kita mau. Kita lupa pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa itulah bagi saya penyebab pertama manusia itu akhirnya mengalami yang namanya penderitaan. Pada waktunya enggak kan, waktu diciptakan Adam dan Hawa belum makan buah itu kan aman-aman aja gak sih? Teman-teman kalau kita baca Alkitab. Mungkin dia pergi buah ini berdamai sama manusia. Berdamai dia seindah hidupnya dengan ciptaan lain. Tapi ketika dia makan itu menjadi berbeda. Jadi kalau kita tanyakan kenapa ada penderitaan? Ya karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa.
Dan penderitaan kematian itu adalah bagian dari paket dosa yang sudah kita lakukan. Ya, nah kita lihat di sini bersama-sama, iman yang sejati akan tetap mempercayai Allah dalam segala situasi yang dialaminya.